11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM. 98,9 Sonora FM, this Traffic and Music. 11 tahun Sonora mengudara, let's begin again. Dan sesuai dengan flyer juga yang udah kita rilis, bahwa sore hari kita bakal ngobrol-ngobrol juga bareng sama salah satu kawan lama saya yang dulu ketemunya juga nggak sengaja ya kan di sebuah acara, dan akhirnya ketemu dari situ, ngobrol-ngobrol segala macam. Ternyata akhirnya sekarang punya kesempatan untuk ketemu lagi. Ada Mbak Desi Esterina, founder dari Crash Cross. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Hai Mas Yayu. Oke, Mbak, lagi santai kan ya ini ya di kafe, lagi slow berarti nih, lagi slow posisinya. Iya, di slow-slowin lah. Biar ketok slow. Mantap. Oke, anyway Mbak, ini menarik banget karena banyak hal yang pengen aku kulik dari dirimu juga dan dari Crash Cross juga. It's about business, about fashion, dan seseorang yang ngejaga feed Instagramnya banget kayaknya ya. Apakah ini apa ya? Kenapa ini bisa connected gitu loh, Mbak? How that come connected dari mulai bisnis, dari mulai Instagram pribadi maupun ke fashion gitu? Ya, kalau ya kan bisnis dimulai dari sesuatu yang kita suka toh. Ya itu aja, sesimpel itu. Oke, berarti memang apa ya, ini yang direpresent dalam Instagramnya dirimu, Crash Cross ini sesuatu hal yang tes memang dirimu banget ya berarti ya? Bisa dibilang kayak gitu berarti ya? Ya, meskipun tetap ada perbedaan, apa ya, bisa dibilang idealisme antara Desi dan Crash Cross. Oke, apa kabar Crash Cross? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Sempat sakit kemarin ya, waktu mau lebaran itu, bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni. Bulan-bulan kritis buat semua orang ya waktu itu ya. Oke, tapi menarik, yang pengen aku bahas di sini adalah berarti bisa dibilang monokrom ini juga sebuah tone yang dipilih oleh seorang Desi ini untuk merepresent brand dan juga personal brandingnya dari Desi sendiri juga berarti. Iya, ya memang dipilih sih. Nggak tahu sih. Awalnya juga karena suka, tertarik dengan foto-foto yang apa ya, bermain sama cahaya lah, anggapannya gitu ya kalau monokrom. Ya udah seperti itu, terus akhirnya itu udah mulai hitam putih sebelum ada Crash Cross, sebelum Crash Cross lahir. Awalnya tuh dulu berwarna lah biasa. Terus makin lama kok nggak jelas ya, aku ngapain sih di Instagram gitu. Masih ada fotoku, masih ada foto kegiatan sehari-hari yang kalau ini personal ya, tapi ya yang aku ngerasa nggak harus semua orang tahu sih sebenarnya. Kayak misalkan Desi lagi ngapain, ya kenapa terusan orang nggak penting gitu loh maksudnya. Maksudnya bukan sesuatu hal yang penting secara umum maksudnya gitu. Terus aku mulai tertarik dengan beberapa hasil-hasil foto yang, maksudnya bukan fotoku, maksudnya foto-foto orang yang krom hitam putih gitu. Terus kayaknya seru sih, tapi belum mulai monokrom. Aku masih apa namanya, mulai low saturation. Makin turun. Oke. Lama-lama kadang tuh dapat foto yang momennya itu berkesan buat aku, tapi fotonya elek. Hitam putihkan saja gitu. Benton warna aman lah ya gitu ya. Aman. Gitu. Gitu, tapi menarik juga ketika ngelihat Instagram pribadimu gitu kan, di bagian bio-nya ada not about how long but how worth gitu, dan ini menarik banget karena kenapa aku bilang itu, karena ini sesuai juga dengan apa yang dilakukan oleh bisnis yang digalakan sekarang oleh seorang Desi gitu. Apakah ini juga sebenarnya juga filosofi hidup juga? Enggak sih, enggak segitunya. Dalam itu enggak seberat itu. Tapi memang lebih penting itu nggak ngurusi tentang seberapa panjang sih kita hidup, toh juga umur-umur tertentu gitu kita udah apa ya, maksudnya kesehatan udah mulai menurun dan lain-lain, tapi berpikir tentang apa yang bisa kita berikan. Oke, jadi menarik sebelum kita masuk ke Crash Cross kita bahas gitu, soalnya kemarin juga sempat dapat
kabar juga bahwa ada pencapaian yang menurut aku ngeri ya, karena ada sebuah project bersama dengan sebuah co-working space dan di sebuah gerbong itu, tapi nanti ceritanya nanti ya. Ceritanya nanti Yang mana? yang fashion Oh ya, show ya, itu nanti ya aja, nanti simpan nanti. nanti aja, simpan nanti aja. Eh, tapi ketika dulu kita sempat ngobrol juga mengenai bahwa dirimu pada saat itu kuliah di sebuah jurusan di sebuah universitas yang memang itu menekankan tentang bisnis gitu kan. Kalau nggak salah pada saat itu sempat Mm-mm. cerita itu. Nah, dari perjalanan itu seberapa mengubah mindset seorang Desi sendiri? Yang mengubah mindset itu sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan melulu dari kampusnya sebenarnya. Meskipun datang pada saat kuliah. Jadi memang aku kuliah kan jauh dari rumah nih di Surabaya, rumah kan di Ambarawa. Uh, di situ udah lepas dari orang tua, terus mulai merasa bisa di situ kayak gimana sih orangnya gitu, berubah-ubah gitu lah, maksudnya masih labil gitu. Ada satu momen yang akhirnya aku mengenal sebuah library, itu C2O namanya. Oke. Maksudnya bukan karena tempatnya, tapi dari situ aku mengenal banyak teman, banyak macam-macam teman gitu loh. Terus mengenal macam-macam, mulai cari apa yang aku suka, apa yang aku minat dan lain-lain, apa kemampuanku, baru membentuklah diri seperti itu. Oke. Nah, tapi dari menjalankan keras-keras gitu, awalnya berdiri di tahun berapa itu, Mbak? Kalau bikinnya itu di Oktober 2014. Sorry, suaraku terganggu nggak? Tidak, aman, semuanya aman. Oh, semuanya aman. Oke. Dari 2014. Oke, dan dari 2014 itu kan kalau aku melihat bahwa menjalankan sebuah bisnis fashion ini kan sekarang bukan sekarang sih, dari dulu kayak trennya susah gitu kan. Aku bisa bilang produk yang dibikin keras-kerasnya adalah produk fashion gitu, dan selain itu juga ada sebuah campaign di belakang itu semua gitu, dimana recycle gitu. Nah, tapi yang mungkin jadi base pertanyaanku adalah kenapa awalnya kenapa bisa melihat peluang ini gitu? Gimana cerita itu? Waktu itu memang aku sedang ada di dalam lingkaran teman-teman yang melakukan kerajinan tangan. Jadi banyak crafter di sekitarku yang mereka tuh keren-keren. Terus balik lagi, waktu itu kan aku lagi lihat Desi ini sukanya apa, bisanya apa, segala macam. Itu aku coba. Sampai akhirnya memutuskan begitu. Jadi kalau melihat peluang sih sebenarnya bukan benar-benar aku mencari peluang gitu, enggak, tapi melihat ya udah aku sukanya apa, misalkan ada banyak nih. Kalau misalkan kita bingung mau yang mana dan kita melakukan apa semua hobi kita, biasanya kan kalau teman-teman masih kuliah atau terakhir kuliah pas mau lulus tuh mereka bingung kan, maksudnya ini mau kemana ya, mau bikin apa ya, mau kerja atau mau bikin kerja gitu. Tapi ada momen ketika kita udah tahu capability kita, kita punya titik untuk memilih dengan aktif secara sadar kita memilih. Aku mau pilih satu aja, aku fokus di situ. Jadi dengan fokus itu kita bisa mempelajari lebih dalam, bisa trial dalam gitu-gitu. Terus ya akhirnya itu apa ya, kan sempat ada yang nyebut peluang bisnis kreatif atau peluang industri kreatif gitu loh. Di satu sisi memang ada peluang karena orang sekarang sudah mulai mengarah ke sesuatu yang kreatif, yang unik, yang punya diferensiasi, punya value, apalagi kalau punya tentang atau empowerment gitu-gitu kan banyak ya, tentang kesehatan. Tapi di satu sisi, kalau yang namanya kreatif, industri kreatif atau bisnis kreatif, ya ada atau nggak ada peluang, ya gimana caranya itu jadi peluang gitu. Kalau nggak peluangnya berarti nggak kreatif. Dan sebenarnya kita mau memperjuangkan itu gitu. Sama sih kamu? Lu ini seru loh ini. Perbincangan yang seru loh, karena kita pengulik sesuatu hal yang mungkin belum banyak orang bisa melihat ini gitu loh. Dan ketika tadi justru malah menarik ada statement di mana bahwa
ketika kita ngomongin soal bisnis kreatif gitu, yang ada di industri kreatif, ketika nggak ada peluang ya harusnya itu justru tugas kita untuk menciptakan peluang kayak gitu kan. Dan aku ingat sih dulu waktu itu kita ketemu di sebuah acara dan apa ya, pada saat itu mungkin di tahun berapa ya, 2016 ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Lali. Lucu banget ya pokoknya gitu, dan di situ Salah pokoknya. mendisplay. Dan apakah ini memang cara pada saat itu cara awal Crash Cross dalam apa ya, kayak menjual produk-produknya menyentuh semua lini atau gimana? Oh enggak, memang dari awal memang sudah dipilih. Jadi industri yang mengangkat recycle limbah plastik itu sudah banyak. Crash Cross itu bukan hal baru. Secara teknik itu di YouTube sudah banyak. Secara kalau ngomong secara deskripsi cuman tas dari recycle plastik itu kan udah banyak banget. Di waktu Crash Cross lahir, ibu-ibu apa ya, mungkin PKK atau mungkin latihan atau mungkin teman-teman di kampus tuh pada tahu lah maksudnya gimana cara ngolah plastik dengan cara rajutan dan lain-lain. Tapi kembali ke tadi kayak kenapa aku memilih monokrom, karena aku suka. Kenapa aku memilih desain untuk anak muda misalkan? Ya karena sendiri bisa pakai gitu. At least waktu pertama kali kan kita belum punya data untuk di riset, kita belum punya hasil macam-macam lah itu untuk membaca bisnis perkembangan dan lain-lain. Jadi step pertama yang melalui aku sendiri, sambil jalan lihat data perkembangannya kayak gimana. Nah, bikin tas yang aku suka, produk yang aku suka, ya mulai dari situ. Baru nanti dapat feedback dari orang, kurang ini, diperbaiki dari situ. Kalau misalkan punya dana yang berlebih atau sangat banyak, mau riset dulu juga 10 tahun misalkan. Ora apa-apa, sembarang. Asal kantongnya kuandul ya, nerak kuandul bebayani. Ora kedur malah bahaya tuh. Tapi aku tadi juga sempat lihat postingan di Crash Cross bahwa ini sebuah, selain satu kultur yang dibangun oleh Crash Cross ya, entah ini apakah juga bagian dari yang direncanakan oleh Mbak Desi atau enggak, bahwa ternyata ketika menjual produk ini bukan cuma menjual tapi juga ada campaign tentang lingkungan gitu, campaign tentang less plastik dan penggunaan plastik yang diminimalisir lah kayak gitu. Apakah ini juga sebenarnya sudah terpikirkan dari awal atau gimana? Memang dari awal, tapi kita kan pengennya sebenarnya kampanye tapi secara halus lah, maksudnya nggak yang kalau yang frontal udah ada teman-teman sendiri yang punya bagian itu, misalkan aktivis secara individual atau organisasi itu udah ada. Pemerintah juga kan seringkali mengadakan pelatihan atau edukasi dan lain-lain itu udah ada. Nah kita juga tapi melalui desain, melalui fashion. Kalau misalkan belum aware ya wis rapopo, tapi pakai Crash Cross udah bantu mengurangi plastik, limbah plastik. Jadi biar halus lah, lebih enak sih. Tapi yang menarik juga bahwa ternyata untuk memproduksi produk-produk Crash Cross ini juga mengkaitkan juga sama ibu-ibu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, bisa diceritain nggak? Awalnya nggak fokus ke ibu-ibu awalnya nggak fokus ke ibu-ibu. Sebenarnya siapapun yang mau join silahkan gitu loh, karena saling membutuhkan lah kayak gitu. Aku juga butuh mereka, mereka juga butuh apa yang anggapannya pekerjaan tapi yang lebih fleksibel dengan waktu. Jadi mereka income tercukupi tapi waktu juga masih tercukupi untuk keluarga masing-masing kayak gitu. Nah tapi 90% itu ya kan yang daftar ibu-ibu ya, karena namanya kerajinan tangan. Meskipun ada kok gitu. Aku sampai ngomong, maksudnya ini tapi nanti kerjanya sama ibu-ibu. Oh saya nggak apa-apa. Oke. Tegas ya. Iya, saya nggak apa-apa. Oh ya oke. Oke, tapi sampai sekarang masih lanjut, maksudnya sama ibu-ibu? Masih dengan masih. Sampai sekarang masih. Cuman memang pandemi mengurangi jumlah ya, karena jujur kami sendiri juga terkena dampak itu. Sangat parah, maksudnya waktu itu omset bisa turun sampai 90%.
Karena kan pasar kita kalau di Indonesia itu paling besar Jakarta. Oke. Dan kita kan juga ada yang B2C, ada yang B2B. Kalau misalkan perusahaan mereka butuh untuk premium souvenir yang punya value, yang bisa menyampaikan story, atau kadang-kadang punya perusahaan yang punya limbahnya kita garapin untuk jadi souvenir mereka sendiri gitu kan, pastinya banyak tuh. Kan maksudnya ada. Itu yang berhenti. Jadi kita lumayan tergopoh-gopoh waktu itu, sampai yang di-push ya mau nggak mau retailnya gitu. Nah, tapi tetap mau yang berkurang jumlah teman-teman yang bekerja di Kristos. Cuman sih kita apa ya, maksudnya tidak memberhentikan, cuman kalau ada order cara bareng-bareng lagi. Kalau belum ada, ya udah berhenti bareng-bareng dulu gitu. Oke. Nah ini menarik juga nih Mbak. Maksudnya ketika kita ngomongin sesuatu bisnis, sesuatu hal yang kita suka gitu. Dan ini termasuk juga dirimu mengalami di keras-keras gitu kan. Dengan tone warna yang dijaga. Nah ini apakah dirimu juga mendesain sendiri? Mendesain tuh ada aku sama Edward. Jadi aku di Kristos kan berdua. Sama namanya Edward. Tapi kita dia bukan sebagai pegawai ya, maksudnya kita join team up karena kan mikir sendiri semuanya gitu. Nah kebetulan dia juga dari Kria Tekstil ITB, dia juga punya pengalaman desain tas dan macam-macam. Jadi beberapa desain yang koleksi utama dia yang desain akhirnya. Pertama yang koleksi gitu, terus ya akhirnya joinan sih, meskipun ada juga kalau yang mau pesan gitu mereka udah bawa desain mereka sendiri ya itu oke. Gitu. Oh bisa ya, custom gitu juga bisa ya? Bisa dong, mau dikasih logo. Mantap. Ya tapi gini Mbak, maksudnya kan dalam membangun bisnis yang disuka gitu, otomatis kan berarti kan punya idealis yang tinggi gitu kan dalam menjaga brand dan produk segala macam. Tapi apakah dirimu tuh se idealis itu dalam menjaga ini semua? Tergantung dilihat dari mana ya. Maksudnya kalau idealis tuh paling biasanya dari materi sih. Material. Ini loh bahas. Kalau materi hubungannya sama ini oh ya. Ini duit. Kalau misalkan ada yang sampai aku mau warna kuning misalkan. Lah kita kalau limbah kan susah ya dapat warna kuning. Kalaupun dapat itu sedikit dan warna kuningnya tuh kadang beda-beda gitu loh. Masih lagi ngumpulin terus. Tapi untuk misalkan pesen 100 piece warna kuning semua belum bisa. Terus kalau misalkan ada yang ya udah sih sebagian beli aja yang baru gitu, itu kita yang nggak bisa. Jadi kalau masalah limbah ya saklek itu memang, tapi kalau masalah desain nggak saklek itu. Jadi kita kalau koleksi utama kita desain, tapi kalau order bisa custom gitu. Jadi tergantung yang bagian mana sih. Yang kamu mau tanyain yang bagian mana? Ya semuanya secara whole gitu kan. Kadang-kadang kan kalau misal kita yang idealis nih dalam membangun sebuah bisnis kan kayak wah harus kayak gini nih, kalau nggak kayak gini nggak mau gitu, dari secara strategi marketnya, terus dari secara kontennya, dari secara produknya, dari secara keseluruhan sih sebenarnya sih kayak gitu. Tadi yang mau ditanyain itu sebenarnya. Oh ya. Kalau berhubungan sama fit kadang-kadang tuh saklek sih ya guys. Tuh kan. Gitu, jadi kak, fotonya elek. Ini maaf ya saudara-saudara. Lu tidak apa-apa, kita di sini sambil guyonan. Mau fotonya piye? Maaf kadang-kadang ya udahlah hitam putihin masih masuk ya. Oke, tapi ini menarik Mbak. Yang pengen aku bahas tentang apakah dirimu juga menerapkan diagram Ikigai dalam membangun ini? Aku lupa Ikigai yang gimana ya? Ikigai itu yang gabungan antara passion, apa yang dibutuhkan masyarakat, terus apa yang kita bisa, apa yang kita suka, yang menghasilkan uang itu. Oh, yang ketemu itu kan? Nah, iya yang ketemu apanya? Irisannya kan? Jelas pasti. Itu apa ya? Kalau menurutku usaha itu mau nggak mau tetap menerapkan itu kok, meskipun orang itu ya menurut tentang teori itu yuk
karena aku idealis ora payu, percuma gak iso urip. Iya bener. Ngopine piye? Oleng gue ngopine itu. Ngopi tok, maaf banget Pak. Kalau misalnya ngikutin mereka, ya iya duitnya masuk terus. Kadang digencat-gencat sama harga yang semurah mungkin, misalkan kadang-kadang nggak masuk akal. Karena kan kita ngomong harga tuh sometimes nggak cuma ngomongin kita, tapi lah kalau harganya tipis lah, aku ngasihnya ke ibu-ibu piro tipis lah yuk. Jadi ya tetap ada need, ada itu biasanya materi yang tak kasihin ke ini juga sih kalau ngisi di teman-teman social enterprise mungkin atau bikin satu produk gitu ada kebutuhan, ada keinginan. Jadi aku bahkan membedakan kalau misalkan customer tuh dia punya kebutuhan, tapi dia juga punya keinginan. Tapi kita juga punya style design misalkan. Terus ada juga teori itu kayak misalkan ergonominya dan lain-lain, teorinya dan lain-lain itu ya kayak kita ramu jadi satu. Kalau aku kemarin bikin ada 7. Apalagi ya? Aku lali tenan nih. Ada estetik, ada etik, ada apa-apa. Lali pokoknya. Pokoknya 7 ya. Presentasi, ada PPT nih. Ada PPT ya pokoknya. Kalau mau ngundang bisa ya langsung ya kontak ya Instagram ya. Bisa lah, kontak. Mbak, anyway kemarin tuh kayak ini nggak tahu ya apakah ini cross atau enggak. Jadi kemarin kayak ini proyek cross aku sempat cross sebentar gitu ngelihat kerja sama sebuah co-working space di Semarang dan kemudian bikin fashion show di dalam gerbong. Itu apakah cross? Kayaknya bukan. Oh bukan. Oh bukan ya? Waduh salah kayaknya. Soalnya waktu itu karena aku melihat kayak ini kayak crash cross pada saat itu gitu. Oke. Anyway tapi nggak apa-apa. Kita udah came up dengan banyak ideas yang unik-unik ya dan obrolan-obrolan yang menarik juga di sore hari ini yang di senja-senja kayak gini tapi kita ngobrolnya berat-berat biar kayak anak indie ya kayak. Oke Mbak. Tapi gini, terakhir mungkin ada yang pengen disampaikan buat teman-teman yang lagi memulai bisnis gitu untuk startnya seperti apa gitu. Kasian ya teman-teman mulai bisnis pas pandemi ini. Gue sedih. Ya. Tapi akhirnya loh Mbak, tapi banyak loh yang mulai loh bisnis loh justru di momentum sekarang loh. Pesannya adalah ini berat kawan tapi nggak apa-apa teruskan saja. Tapi mungkin anyway sebagai penengah dan juga penengah dari statement tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Desi dan juga sebagai penutup bahwa sebenarnya ketika kita membangun bisnis yang idealis boleh sih tapi harus adaptif juga gitu ya Mbak ya kurang lebih ya mungkin ya. Nice. Anyway terima kasih sekali Mbak Desi ya, semoga pandemi segera berakhir dan semua yang kita lakukan bisa kembali normal lagi gitu ya Mbak ya. Yes. Oke, boleh dong kasih ucapan selamat ulang tahun yang ke-11 tahun untuk Sonora Semarang. Selamat ulang tahun untuk Sonora Semarang yang ke-11 tahun, sudah 11 tahun, sangat keren. Dan semoga menjadi radio yang sangat inspiratif untuk semua pendengarnya. Jadi kita yang mendengarkan juga terhibur, juga tersemangati. Dan kita bisa jadi insan-insan yang berguna dan berimpian indah. Wih. Butuh inspirasi dari pokoknya. Thank you ya Pak ya, udah ngobrol-ngobrol bareng sama saya di sini sore hari. Itu selamat melanjutkan aktivitas. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di waktu yang tepat ya Pak ya. Oke, thank you Mbak. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM.